Nyalakan kamera. Iya, halo, Assalamualaikum. Masih mengucapkan salam kepada saya. Sungguh kamu nekat yang nyata. Ya, Carmila. Carmila. Kamu ini kan sudah sering nonton channel saya. Iya, betul. Kenapa kamu tidak percaya dengan apa yang saya katakan? Kan di dalam Islam tidak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Kok kamu mengucapkan assalamualaikum kepada saya? Sebentar, saya tanya dulu. Arti assalamualaikum itu apa sih? Ya, mengucap salam. Artinya, Kan bahasa orang Islam Indonesianya harus apa? ya salam. Kan nggak tahu Ya kan? kalau Sudah saya bilang itu kan teman-teman, orang Islam itu dia nggak ngerti dia ngomong apa. Sholat nggak ngerti dia. Assalamualaikum aja nggak tahu orang Islam. ya, Assalamualaikum itu mengucapkan salam. Mari kita ucapkan salam. Assalam. Kan Mari kalau kita sekolah kan ucapkan salam. Bahasa Indonesianya assalam. Itu bahasa Indonesianya apa? Assalam ya mengucap salam kan Islam harus begitu Siapa ya yang pokoknya itu Islam. Saya hari ini percaya sama Muhammad, teman-teman. Benar kata Muhammad bahwa otak perempuan Islam itu tinggal setengah, yang setengah nggak tahu kemana. Kok itu Apa bedanya assalamualaikum dengan assalamualaika? Assalamualaikum ya sama. Bedanya apa Sama. dengan assalamualaikum? Bedanya kalau assalamualaikum kita kan bertamu itu harus mengucap salam. Kalau assalamualaikum kita Gini. selawat kepada Jadi Nabi. ini kebanyakan gini teman-teman. Kita kan sering nonton sinetron ya. Ketika orang nonton sinetron ngetok pintu itu kan assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi saya kasih tahu apa arti assalamualaikum gini. Arti assalamualaikum itu sebenarnya artinya bagus. Arti assalamualaikum itu adalah damai sejahtera atas kamu sekalian. Salam, aslinya keselamatan atas kamu. Itu maksudnya assalamualaikum itu. Kalau kum itu berarti banyak orang. Kalau cuma satu orang itu bukan kum tapi ka. Assalamu alaika. Ka itu kamu tapi satu. Kalau kum itu kamu tapi banyak. Inilah orang Islamnya. Assalamualaikum artinya permisi kata mereka. Makanya kalau kita nonton film sidul anak sekolah, ya kan, ketika Mandra marah-marah gitu kan, Mandra lagi marah, dia permisi tapi assalamualaikum sambil pergi dia. Assalamualaikum. Permisi maksudnya begitu. Padahal assalamualaikum itu artinya bukan begitu. Masa damai sejahtera atasmu diucapkan dengan cara assalamualaikum? Jadi saya bilang teman-teman, saya tidak berlebihan ketika saya mengucapkan orang Islam itu memang sering mengulang bahasa Arab, sering mengucapkan bahasa Arab tapi tidak mengerti artinya. Dan kata munzir, kata Ustadz Munzir Situmorang, orang Islam itu kayak keledai. Yang ngomong Ustadz Munzir Situmorang. Wah, orang Islam itu kayaknya dijelek-jelekin aja. Bukan saya yang bilang. Mau saya puterin, denger. Nih. Makanya saya selalu ingin naik gitu. Tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai. Menjadi keledai. Itu yang ngomong bukan saya. Kok kamu bilang saya menjelekkan sih? Harusnya benar, kalau ada perkataan seperti itu, harusnya menjadi cambuk untuk introspeksi diri, Carlina.
Betul Bang Ede, saya akui bahwa banyak umat kami yang seperti itu. Dari sini kami mengambil pelajaran, wahai saudara-saudaraku muslim, supaya kita berubah. Harusnya bilang begitu. Jangan bilang memfitnah, menjelek-jelekan. Memang fakta kok menjelek-jelekan gimana. Yang ngomong seperti keledai bukan saya, tapi Ustadz Munzir Situmorang. Situmorang. Nah, itu orang Kristen itu dididik enggak ya sama agamanya? Kok sering menjelek-jelekan, katanya Muhammad, katanya ngentot, katanya gitu. Saya nggak pernah pakai bahasa gitu. Pokoknya bahasanya gitu lah. Saya nggak pernah pakai bahasa begitu. Kalau ada saya ngomong begitu, saya terjun dari Monas. Saya nggak pernah ngomong gitu. Tapi kalau Muhammad saya katakan dia nabi yang kena sihir, ya saya memang bilang itu. Dan itu fakta. Muhammad menikahi anak di bawah umur, juga fakta. Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang dewasa, juga fakta. Fakta semua. Iya, maksudnya kok orang Kristen itu ya banyak ke saya itu tuh di pesan-pesan gitu, katanya Karlina kamu murtad aja, katanya Muhammad itu katanya jangan diulang-ulang bahasa seperti itu. Jangan diulang-ulang. Kamu kan lagi ngomong sama saya, Karlina. Saya tidak pernah mengatakan yang demikian itu. Bahasa-bahasa saya selalu saya ukur. Walaupun kadang-kadang bahasa saya itu sarkas, tapi tetap saya ukur. Supaya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa nggak sopan. Tapi yang saya katakan bener nggak? Gini aja, selama saya buka forum begini, pernahkah kamu dapati perkataan saya tentang Muhammad yang merupakan fitnah terhadap Muhammad? Enggak, maksudnya kok itu orang-orang Kristen semenjak ada didikan kayak gini nih, kok kebanyakan dia melecehkan Saya sudah orang sering Islam bilang, gitu. saya sudah sering bilang, Kristen, kalau kamu Kristen, kamu bahasamu kayak seperti itu, kamu gak ada bedanya sama mereka. Sudah sering saya bilang, tapi ya namanya juga memang ada juga yang botol-botol juga ada. Makanya saya bilang, kalau kamu Kristen, tunjukkan kamu itu kalau ngomong itu bahasanya yang benar. Begitu. Coba sekarang begini, Karlina. Tadi kan saya bilang sama kamu bahwa Muhammad mengatakan akal wanita itu hanya separuh, nggak sempurna akalnya. Kamu tahu nggak Muhammad bilang begitu? Di Al-Quran bukan. Di hadis dan dikonfirmasi oleh Al-Quran. Ya, mana itunya apa? Baik, kita ajari lagi dia ya. Ini kursus nih teman-teman. Makanya Pak Ustadz Abdul Somad, bayangkan, Ustadz Abdul Somad kalau ngisi kajian, dia udah pasang tarif itu. Kalau saya ngisi kajian Muslim gratis, Muslim nonton gratis. Nih ya, saya tunjukkan. Apakah hadis itu didukung oleh Al-Quran? Karena kalau hanya hadis saja kan kamu sekarang udah gak percaya hadis. Saya balikan kamera saya. Ya, mengenai akal wanita muslimah yang separuh, tidak sempurna. Cacat akal wanita muslimah itu menurut Muhammad. Perhatikan. Wanita, agama, dan akalnya. Perhatikan. Apa kata Muhammad? Perhatikan ya. Di dalam sebuah hadis, saya bacakan terjemahannya. Muhammad bilang begini. Tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan keteguhan laki-laki yang teguh, melebihi kalian, wahai para wanita. Maka para wanita bertanya kepada Nabi, apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah laki-laki? Ini ada dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah, 2 orang wanita itu setara dengan 1 pria. Jadi kalau 1 wanita ngomong tuh nggak dihargai, dianggap omong kosong.
Ya. Nabi menjawab, bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah laki-laki? Mereka menjawab, iya, benar. Nabi melanjutkan, itulah kurang akal. Ini hadis nih. Menurut Al-Quran, kalau misalnya di dalam persidangan nih, misalnya di dalam persidangan, kamu lihat nggak dia mencuri? Ada satu wanita bersaksi. Kesaksiannya itu tidak dianggap. Siapa? Nggak dianggap. Nabi Muhammad mencuri. Nggak nyambung kan? Nabi Muhammad itu kan dia tauhidnya benar, tapi dia mencuri. Justru Nabi Muhammad Makanya itu saya bilang, mengajarkan hari Islam ini itu, saya percaya dengan Muhammad bahwa akal wanita muslim itu memang separuh. Saya tidak bilang Muhammad mencuri, saya bilang seandainya di dalam persidangan ada seseorang mencuri, lalu wanita dipanggil menjadi saksi, itu tidak bisa. Karena harus dua wanita baru setara dengan kesaksian satu pria. Inilah saya makanya orang muslim ini baca Quran nggak dibaca. Mau saya baca ayat Qurannya? Mau saya baca ayat permohonannya? Hah? punya ayat Al-Quran, ayat ada Qur'an, Coba surat buka, hadis. coba persaksian dua orang wanita. Maksudnya di surat mana, kan ada surat Ya, Al-Baqarah, karena kamu ada selama surat jadi muslimah tidak tahu. Itu Qur'annya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-282. Saya bukakan ya, Al-Baqarah coba kamu baca saja, Al-Baqarah 282. ayat 282 ya. Ya. Silakan. Itu agak panjang ayatnya. Ada nih ya, kesaksian dalam itu kan kesaksian dalam muamalah. Apa tuh Iya, muamalah? persaksian seorang wanita itu setara dengan persaksian dua orang wanita itu setara dengan satu laki-laki. Ayatnya panjang sekali tuh. Iya benar, panjang. Mau dibacakan apa? Siapa yang Ya, baca kamu nih? nggak sanggup kamu baca itu kan udah saya bilang akalmu kurang separuh. Nggak Gimana? sanggup, maksudnya orang Kristen itu Gini pintar saja, membaca. Karlina. Saya cuma pesan sama kamu begini. Coba kamu mendalami dulu agama Islam sebelum kamu naik ke sini. Ya, agama Islam itu sebenarnya gampang. Kesatu Imani mempercayai saja gitu Allah kan? sebagai- yang kedua mempercayai Nabi Muhammad sebagai nabi. Habis itu Yang mencuri ketiga berzina masuk surga kan? Iya, kalau dia Iya, tobat. gampang. Iya, Benar kata tobat. kamu, agama Islam itu simple. Yang penting percaya Allah itu Tuhan, Muhammad itu Nabi, masuk surga. Betul? Betul nggak? Betul. Iya, mau maling, mau berzina, masuk surga. Betul? Ya, kita bertobat. Bertobat dari mana? Bertobat dari mana? Tidak ada hadisnya berbunyi bertaubat. Jelas-jelas hadisnya berbunyi barang Menyesali siapa yang mengucapkan syahadat, dia masuk surga walau berzina dan mencuri. Nggak ada di situ bertaubat. Nih, coba ya dengerin nih. Iya, Ini sudah saya putarkan terus lo dengerin nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga.
Masuk surga. Masuk surga. Emang benar. Makanya indahnya agama Kalau dia Islam itu seperti seandainya- itu. Makanya Angelina Sondak mualaf. Habis mualaf, mencuri uang rakyat, masuk surga. Yang penting dia percaya Allah Tuhan, Muhammad Nabi, ya itu. Simpel aja. Makanya nggak perlu otak kalau mau jadi orang Islam. Betul nggak? Gini. Ya. Enggak juga nih, maksudnya kalau dia pas mau meninggalnya itu mengucapkan syahadat atau enggak mengucapkan salawat Nabi. Iya, walaupun dia dalam makanya keadaan berdosa. yang terpenting kan mengucapkan syahadat dalam agama Islam, betul? Kan itu belum tentu husnul khotimah. Kita itu kan tidak tahu matinya. Mulai meragukan. Karlina, sudah jelas yang ngomong itu, yang mengutip hadisnya itu Abdul Somad. Nggak ada di situ bertaubat. Iya, tapi Mau saya bacakan hadisnya? Kalau ada Walaupun kata-kata kita- bertaubat di situ, saya lompat dari Monas. Mau saya tunjukin hadisnya? Di dalam sebuah hadis itu tidak ada dikatakan kalau bertaubat. Barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat, maka dia masuk surga. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sekalipun dia itu berzina, sekalipun dia mencuri, asal dia mengucapkan syahadat masuk surga?" Iya, kata Muhammad, iya. bilang betul. Tapi kalau dia mati dalam keadaan bertaubat, tapi kalau dia Itu mati bertobat dalam itu kamu keadaan tambah-tambahin. Di mana mati dalam keadaan bertaubat? Yang ada jikalau seseorang mengucapkan syahadat, bukan jikalau seseorang bertaubat. Lina, tahu nggak bedanya bertaubat dengan mengucapkan syahadat? Dua-duanya sama itu. Bertobat pun bisa memasukkan ke surga, bersahadat pun sama. Ada nggak orang yang mengucapkan syahadat aja, nggak bertobat? Ada. Iya, dia terus dari mendapatkan mana kamu simpulkan bahwa mengucapkan syahadat dan bertobat adalah perbuatan yang sama? Sulit karena ngomong dengan sama anu ini. Pantas Muhammad bilang, kebanyakan dari kaum wanita itu penghuni neraka. Maksudnya dengan bertobat pun kita bisa diampuni dosa kita. Dengan membaca syahadat pun Diampuni. bisa kita. Coba buka surat Al-Tahrim ayat 8. Apa janji Allah kepada orang-orang yang bertaubat? Diampuni dari mana? Surat Al-Tahrim. Coba sebelum kamu buka, kalau orang taubat nasuha, bertobat dengan sungguh-sungguh, pasti diampuni Allah nggak? Kalau dia bertobat nasuha, lalu dia tidak melakukan dosa lagi, iya sudah dihapus dosanya di dunia. Pasti Jadi diampuni. tidak ada lagi di akhirat. Pasti Maksudnya diampuni. tidak ada lagi. Sebentar, Iya, kalau dia Karlina, seandainya- coba lihat ke sini, fokus ke sini, Karlina. Kalau seseorang taubat nasuha, banyak yang nggak tahu di bawah taubat nasuha itu apa. Taubat nasuha itu adalah taubat yang paling murni. Dia tidak akan mengulangi lagi. Itu namanya taubat nasuha. Janji Allah apa terhadap Ya, orang-orang yang melakukan taubat nasuha? Diampuni nggak? Pasti diampuni nggak? Janji Allah akan mengampuninya dan akan mengganti kebaikan. Iya, pasti diampuni nggak? Kalau dia tidak mengulanginya lagi, tidak ada lagi apa yang namanya ditagih di akhirat gitu. Maksudnya kan kalau dia berbuat dosa tuh, kan dia di akhiratnya akan ada ibaratnya hukuman. Kalau dia bertobat, Panggil ambulan. Teman-teman, kirimi saya Paramek ya. Kirimi saya Paramek. kan katanya nanya kan aku mau menjawab benar kan? Karlina, Kan kalau Iya. saya tanya, pasti diampuni atau tidak? Kalau kita bertobat sungguh-sungguh dan memohon maaf dengan mengeluarkan air mata, ya Allah ampuni, kan Allah Maha Pasti. Rahman Rahim. Pasti diampuni nggak? Ya pasti, iya pasti Oke, baca surat diampuni. At-Tahrim ayat 8. Kalau aku buka-buka kan di sini kan itu tuh tebal, Silakan. di situ aja. Kamu nggak punya terjemahnya?
Ada, ini kan Kurdis tuh. Aku Ya punya sudah, coba baca terjemahan. surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Bentar ya, ini kan lagi nyari. At-Tahrim ayat yang ke-8. At-Tahrim ayat yang ke-8. At-Tahrim yang ke-8. Ini kok kayaknya belum, enggak itu sih Pak. Ada sih tapi Nyari surat At-Tahrim aja dia nggak ketemu. Jangan-jangan sudah dihilangkan itu sama Pak Ustadz. Mengatakan bahwa nanti jangan sampai dibaca sama Karlina. Coba bukakan surat At-Tahrim. Bacakan. belum dapat. Belum dapat. Harus dicari. Ini ada juga atau ada sih semuanya kan komplit ini. Tapi belum ketemu, maksudnya bukan belum ada, belum ketemu. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Surat At-Tahrim itu surat yang ke-66. Kalau Arab. Jadi saya ulangi sekali lagi ya teman-teman ya. Alasan seseorang masih Islam karena dia nggak pernah belajar agama Islam. Surat yang ke-66, surat At-Tahrim. Surat yang ke-66 itu surat As-Sof, jangan. Coba saya cek dulu benar nggak surat At-Tahrim itu surat yang ke-66. Ya benar, surat yang ke-66 At-Tahrim. An-Nahl. An-Nahl masih jauh. An-Nahl itu Quran surat yang ke berapa itu? Masih jauh. Surat ke-66. Udah kalian lihat kan? Seorang muslim buka Qurannya aja. Makanya kalau ada orang muslim bilang, banyak kami hafiz Quran. Bohong. Gak ada orang yang hafal Quran. Omong kosong. At-Tahrim dekat surat mana ya kalau boleh tahu? Ya udah, coba nanti kalau kamu udah ketemu balik lagi sini. Atau tanya dulu Pak Ustadz, di mana Pak Ustadz surat At-Tahrim berada?